Jadi bingung. Zaman sekarang mah seperti halnya bid'ah. Sekarang orang-orang yang sangat mengikuti Syekh Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mereka itu selalu seluruh bid'ah itu sesat dan sebagainya. Tapi dia tidak mau mengkaji kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, tidak mau menerima di mana Syekh Ibnu Taimiyah membuat bid'ah juga, bid'ah hasanah. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, saya punya kitabnya 20 jilid. Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab-kitab Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah saya punya. Zadul Ma'ad, Jala'ul Afham, Ar-Ruh, saya punya kitab-kitabnya. Asli masih berbahasa Arab, belum diterjemahkan. Jadi kalau mau silahkan baca. Begitu. Kemudian Iqtida' Shiratal Mustaqim Syekh Ibnu Taimiyah, saya punya, ada. Begitu. Jadi jangan dulu memfitnah. Kumpulkan dulu kitabnya, baca dulu kitabnya. Nah, mereka tidak mau diajak diskusi karena apa? Karena mereka akan menemukan jawaban-jawaban itu dari kitab-kitab para ulama kebanggaan mereka sendiri. Kata Syekh Ibnu Taimiyah contoh tentang bab bid'ah. Syekh Ibnu Taimiyah sendiri pakai bid'ah kok. Kata beliau, man wazaba ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta arba'una marrat baina sunnatil fajri wal fajri ahyallahu biha qalbah. Siapa orang yang merutinkan, mewiridkan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali, Syekh Ibnu Taimiyah menentukan bilangan sendiri 40 kali. Di antara qabliyah subuh dengan sholat subuh, waktunya juga ditentukan sendiri oleh Syekh Ibnu Taimiyah, dirutinkan lagi. Manwallah, sudah menjadi kebiasaan, dijadikan wiridan, maka Allah akan menghidupkan kolbunya. Kita cari, silahkan cari hadisnya. Apakah Rasul pernah mengajarkan hal seperti ini? Tidak akan ketemu. 40 kali baca ya hayya qayyum la ilaha illa anta, waktunya ditentukan di antara qabliyah subuh dengan sholat subuh, rutin. Gak akan ketemu hadisnya. Ini pure, ini bid'ah hasanah Syekh Ibnu Taimiyah. Kemudian Imam Al-Bazzar meriwayatkan juga bahwa Syekh Ibnu Taimiyah itu kalau ba'da sholat subuh beliau menghadap ke arah jamaah, beliau akan berzikir dan berdoa bersama jamaah. Kemudian setelah itu beliau akan menghadap ke arah kiblat, beliau mendudukanku di samping kanan beliau. Karena Imam Al-Bazzar seorang ulama yang pada saat itu ngikut mondok juga di situ. Sudah, oh ya, namanya ulama tapi masih mondok juga. Tabarrukan bahasanya, ya. Beliau mengetahui, Syekh Ibnu Taimiyah mengetahui Imam Al-Bazzar ini ulama ahli hadis, maka dimuliakan dengan cara apa? Didudukannya di samping beliau setelah doa, menghadap ke kiblat, sehingga aku mengetahui dan mendengar apa yang diucapkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Apa? Beliau mengulang-ulang wa yukarriru al-Fatihah, mengulang-ulang Al-Fatihah. Beliau rafa'a ra'sahu ila sama, mengangkat kepalanya, menengadahkan kepalanya ke atas langit, mengulang-ulang Al-Fatihah ila tulu'is syamsi, sampai terbit matahari. Ada enggak hadis di mana Rasul melakukan itu? Ada tidak? Atau mengajarkannya? Tidak ada. Ini bid'ah, tapi bid'ah hasanah kalau kita paham itu. Tapi kenapa pengikut-pengikutnya sekarang, orang yang mengikuti beliau senantiasa rame, bikin gaduh, bikin fitnah selalu. Terus itu melakukan bid'ah, menentang Rasulullah, dia keluar daripada ajaran Rasul, selalu seperti itu. Coba kalau kembali pada kitabnya, mereka nggak mau diajak diskusi, kembali kepada kitabnya. Karena apa? Pasti terbuka kedangkalan pemahamannya. Karena di dalam kitab-kitab para ulama sendiri ada. Saya punya kitabnya. Ya, belum terjemahan, masih bahasa Arab. Begitu. Dibuatlah fitnah. Oh, si fulan mah nggak bisa baca kitab. Begitu. Padahal punya kitabnya. Kalau ngaji juga pakai kitab, tapi dibilang nggak bisa baca kitab. Tapi diajak dialog nggak mau. Ayo sok dialog, baca kitab bareng. Begitu. Kitabnya punya nggak? Nggak punya juga kitabnya. Kan aneh. Itu. Jadi hanya bisa memfitnah doang. Fitnahnya di mana? Kebanyakan di media sosial. Berkicaunya itu kebanyakan mampunya di media sosial, beraninya. Kalau diajak bertemu langsung tidak mau. Kenapa? Takut ketahuan. Ketahuan apanya? Ketahuan tidak faham. Karena kitabnya pun nggak punya. Kan begitu. Bagaimana bisa faham? Kitabnya aja nggak punya. Sekalinya punya, hayo kalau memang antum faham. Oh kan sarjana Timur Tengah lain sebagainya. Oke, kita tidak Timur Tengah, kita Timur doang tanpa tengah. Tapi kumpulkan kitabnya, ayo kita diskusi. Tidak mau juga, kenapa? Karena akan terbongkar kebohongannya. Karena di dalam kitab-kitab tersebut ada.
Makanya mereka kalau diajak dialog nggak mau, pasti ngeles dengan satu dalil. Agama itu bukan untuk diperdebatkan, tapi lebih dulu sering kali menyalahkan orang lain, senangnya ngedebat orang lain. Kalau diajak dialog ilmiah tidak mau. Kenapa? Takut terbongkar kebohongan.